Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah. Amma ba'd. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam hari ini kita masih digerakkan badan kita, digerakkan hati kita, digerakkan telinga kita dan pandangan kita, sehingga kita bisa dari maghrib berzikir, bersolawat, bahkan menyebut nama-nama para kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kebanyakan daripada orang-orang pada saat ini lalai dari mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Tidak lain tidak bukan adanya setan atau iblis yang menggoda kepada umat manusia. Maka Habib Keramat Empang Bogor, beliau adalah seorang wali, seorang alim, seorang alamah, seorang gutub. Jadi ini adalah bukan orang sembarangan, tetapi orang yang sudah melewati beberapa tingkatan ketakwaan sampai beliau mencapai maqam yang sangat sempurna di sisi Allah dan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau bisa menyimpulkan kepada kita bagaimana cara setan itu menyesatkan kepada umat manusia. Ini beliau sudah lulus dari godaan setan yang terkutuk. Kita belum lulus, tapi Habib Keramat kasih kisi-kisi kepada kita. Jadi dikasih, kalau bahasa sekarang, spoilernya. Gimana sih caranya itu yang namanya setan bisa godain kita. Kata Habib Keramat Empang Bogor, qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Qala wa yadkhulu syaitan li ifsadil amalil insan min jihatain. Setan itu bisa masuk untuk merusak daripada amalan-amalan umat manusia melalui dua cara. Caranya cuma dua. Jadi Habib Keramat ini adalah orang yang sudah paham tipu daya setan. Jadi disimpulkan godaannya cuma dua cara aja. Yang pertama min jihatil ifrat. Yang kedua au min jihati tafrid. Yang pertama dari segi berlebihan, ekstrim. Yang kedua dari segi keterlaluan, melampaui batas. Maka ini Habib Keramat Empang Bogor membagi manusia ini kebagi dua. Ada manusia yang masih demen dosa, ada manusia yang sudah hijrah, ada manusia yang masih nggak bisa kuat dengan godaan setan, masih jatuh di dalam dosa. Tapi ada orang yang mana dia taubat, pengen kembali kepada Allah, sehingga dia bersungguh-sungguh untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini kedua jenis manusia yang model seperti ini bisa dimasukin oleh setan, kata Habib Keramat Empang Bogor. Caranya apa? Dari segi ifrat dan tafrid, dari segi berlebihan dan dari segi melampaui batas. Maka beliau mencoba mentafsirkan faida dakhala min jihatil ifrat, maka apabila setan itu masuk dari segi yaitu berlebihan, maka dilihat ini orang, oh ini orang baru hijrah, ini orang baru taubat, ini orang mau dekat sama Tuhannya, dia mau ninggalin dosa, dia pengen menggodok daripada sholat-sholatnya, puasa-puasanya, dan dia pengen melakukan sunnah-sunnah Nabi. Nah, kata setan nih, nah ini model yang kayak begini gampang. Caranya apa? Amaral insana bikathratis salati wasyami. Tuh, setan ini luar biasa. Iblis ini orang alim, orang ahli ibadah dulunya. Yang namanya Azazil dulu ahli ibadah. Nggak ada sejengkal daripada bumi kecuali dia pernah sujud di tempat tersebut.
Dan saking banyaknya ibadah sujud ini Azazil, sampai Allah angkat dia ke langit pertama, beribadah bersama para malaikat, dinaikin lagi kedua, ketiga, keempat, sampai yang ketujuh. Jadi sangat luar biasa. Dia ini termasuk ru'asail malaikah, tapi dari bangsa jin, pembesar malaikat tapi bangsa jin. Jadi dia punya hawa nafsu, juga dia punya iman kepada Allah, sehingga ibadahnya sangat luar biasa. Nah, model kayak begini kalau nemu nih iblis, model orang yang ahli ibadah, udah hijrah, pengen baik, dia nggak godain pengen ente dosa, nggak digodain ente untuk jatuh di dalam maksiat, enggak. Kenapa? Ente udah hijrah, ente udah masya Allah. Terus gimana caranya? Amara bikasratis salati wasiyam. Kata Habib Keramat, si iblis bakal masuk dari segi kebaikan. Ayo, dia bakal nyuruh ente baik, bakal nyuruh ente yang namanya melakukan banyak daripada sholat. Sholat 5 waktu gak tinggal tepat waktu. Gak cukup itu, kodok juga yang dulu-dulu. Gak cukup itu, sholat gobliyah, ba'diyah, taubat, segalanya dilakukan sholat-sholat sunnah. Ini yang nyuruh siapa? Iblis. Terus puasa bagaimana? Puasa apalagi? Yang namanya puasa Ramadan gak ditinggalin. Ramadan yang dulu yang bolong-bolong digodok sama dia. Gak cukup itu, dia puasa Senin Kemis. Bahkan kalau lagi semangat nih, dia puasa Daud. Puasa sehari, besok libur. Puasa lagi lusa, ntar lagi libur. Terus berganti-ganti. Ini yang nyuruh siapa? Yang ngasih motivasi? Iblis ternyata. Kok iblis bisa masuk? Iya. Berarti dia nyuruh baik, benar. Nyuruh salat, iya. Nyuruh puasa, iya. Kok ada kayak begini? Nah, lihat tujuannya. Yaqulul haq yuridul batil. Dia nyuruh yang benar, dia ngajak yang benar, tapi sebenarnya tujuan dia jahat. Tujuan dia jatuhin ente. Maka kata Habib Keramat Empang Bogor, dan ini iblis dia akan memerintahkan orang untuk memperbanyak sholat dan puasa, wa ghairahuma minal amali salihah, dan lain sebagainya daripada amal-amalan saleh. Wah, hadir majelis, zikir, ratib, yasinan, Quran, gak akan pernah ditinggalin. Ditambah, wah anak pengen baca 1 juz, besok tambah lagi 2 juz, 2 juz, besok lagi 3 juz, 3 juz. Wah, sholawatnya sehari 100, besok 200, besok lagi lusa 300, terus. Ini yang nyuruh siapa? Iblis. Tujuannya apa? Hatta yamilla. Ini dia tujuannya. Kata Habib Keramat Empong, kata beliau tujuannya ini biar ente bosen, biar ente jenuh. Karena apa? Karena udah kebanyakan. Paham? Udah kebanyakan. Dia masuk dari segi ifrat. Ifrat itu apa sih? Berlebihan, ekstrim. Jadi semangat. Sholawatnya tambah banyak. Sampai hari ketiga 300. Mulai datang bosannya. Mulai datang jenuhnya. Akhirnya mau sholawat lagi berat. Kemarin 100, 200, 300. Besok 400. Aduh gak kuat 400. Akhirnya apa? Bosan. Akhirnya apa? Kagak sholawat sama sekali. Begitu juga sholat sunnah. Wah, kemarin sholat duha 2 rakaat, besok 4 rakaat, besok 6 rakaat, terus sampai 8. Pas akhirnya apa? Bosan. Udah bosan, udah ditinggalin. Akhirnya apa? Gak sholat sunnah sama sekali, gak baca Quran sama sekali, gak puasa sunnah sama sekali, gak sama sekali. Karena apa? Jenuh, bosan, dibikin semangat, akhirnya over limit, akhirnya semangatnya habis, akhirnya kecapean. Udah kecapean, udah ditinggalin. Ini kata Habib Keramat Empang Bogor adalah orang yang mana digoda oleh iblis dengan kebaikan. Nah, berarti yang kemarin-kemarin pahalanya bagaimana? Nah, hebatnya iblis udah dibikin stop ente ibadah yang dulu dihancurin. Caranya gimana? Wa kadzalika yulqi fi qalbihil ujba wal gurura. Begitu juga
dia nggak cukup di situ. Iblis bakal yang namanya setan akan membumbui di dalam hati orang yang tersebut, yaitu rasa ujub, rasa kagum, rasa bangga diri, gurur, dia langsung angkuh, arogan, hatta yaran nasa dunahu, sehingga dia ngelihat orang-orang di bawah dia. Ya, ini baru sholat 5 waktu, anak udah rawatib kuasain. Ini baru rawatib, anak udah witir duha. Jadi dia setiap nambah yang namanya ibadah justru tambah ujub. Tambah apa? Tambah kibir. Tambah apa? Tambah sombong, sehingga barometernya apa? Dia nyepelein orang lain. Dia lihat orang lain di bawah dia. Wa annahu laisa mithlahu ahadan, dan dia lihat gak ada seorang pun yang seperti dia ibadahnya. Udah percis kayak iblis. Tapi dia gak merasa. Akhirnya karena ujub, karena kibir, karena nyepelein orang, habis pahalanya. Kagak ngelakuin lagi kebaikan, dosa-dosanya yang ada apa? Ngabisin daripada pahala kebaikannya dari ujub, kibir, mandang orang remeh dan lain sebagainya. Nah, ini kata Habib Keramat Empang Bogor, orang yang baru hijrah. Bagaimana dengan orang yang masih doyan dengan yang namanya maksiat? Kata Habib Keramat Empang Bogor, awyatihi min jahati tafriyud. Bisa juga si iblis, si setan ini menggoda kepada umat manusia dari segi yaitu melampaui batas, keterlaluan. Dengan cara apa? Watadi'i awamirillahi wa nawahi. Dia menyia-nyiakan perintah Allah dan dia yaitu melaksanakan, melakukan, melanggar perbuatan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nih adalah kebiasaannya daripada orang-orang. Jadi caranya dua. Kadang iblis bisa godain kita untuk berbuat dosa, kadang iblis bisa juga godain kita berbuat kebaikan, biar kita jenuh, akhirnya ninggalin kebaikan tersebut sama sekali, akhirnya kita dibikin ujub, dibikin kibir, udah pernah ini, udah pernah itu, mandang orang di bawah dia, padahal habis pahalanya. Sehingga kata Habib Keramat, walahu madkhalun ala jami'il magamati warutab. Iblis, setan itu kata Habib Keramat, dia ini memiliki celah untuk menggoda umat manusia di seluruh magom-magom dan kedudukan-kedudukan, tingkatan-tingkatan manusia. Orang yang biasa, orang yang luar biasa, orang yang bertakwa, orang yang beriman. Ini semua tingkatan-tingkatannya ada spesialis-spesialisnya. Nah, ini tingkatan ini, oh magomnya ini magom kapten. Oh ini baru kopral, rada gedean dikit, kolonel. Digedean dikit, jenderal ini jenderal. Mainannya jenderal nih. Ada lagi lebih tinggi lagi, wah ini mesti iblis bosnya yang turun ini. Nah ini kata Habib Keramat Empang, ini setiap magom-magom ada orang-orang atau yang mana dia ini spesialisnya digoda sama setan-setan yang khusus. Illa magamun nubuwah. Dikecualikan kata Habib Keramat, kecuali magom kedudukan para nabi-nabi. Kenapa bisa? Fa inna haqqahul ismah, karena haknya seorang nabi, seorang rasul, mereka ini memiliki sifat ismah, suci, bersih, tercegah dari perbuatan dosa dan kesalahan. Gak ada nabi bikin dosa. Kenapa? Karena nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah menjadi rasul untuk diikuti. Sehingga semua tingkah laku seorang rasul, ucapannya, perbuatannya jadi sauri toladan dan menjadi sunnah. Kalau nabi rasul berbuat dosa, maka perbuatan dosa itu jadi sunnah, mustahil. Makanya para nabi, para rasul, mereka ini memiliki sifat ismah. Jadi setan, iblis gak bisa menggoda para nabi dan rasul karena mereka terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yaitu ismah, terbebas daripada kesalahan dan dosa. Lalu aulia gimana? Aulia beda lagi. Mereka bukan para nabi dan rasul. Kata Habib Keramat, wa ammal auliya fa innahum mahfudun. Mereka para wali-wali, magomnya mereka ini adalah magom-magom yang dilindungi,
yang dijaga. Tapi bukan berarti mereka ini seperti para nabi dan rasul yang gak pernah berbuat dosa. Mereka manusia biasa, cuman terjaga. Nah, kalau berbuat salah, keliru bagaimana? Wa mutadarakuna bitaubah. Mereka orang-orang yang model seperti ini, para aulia Allah, kata Habib Keramat Empang Bogor, kalau mereka keliru, mereka bersalah, maka mereka akan mengkoreksi dirinya. Mereka langsung buru-buru memperbaiki dirinya dengan cara mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan buru-buru bertaubat. Dan ini jelas di dalam surat Al-Imran ayat 135 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim. Orang-orang yang berbuat perbuatan keji, orang-orang yang menzolimi dirinya dengan perbuatan dosa, dzakarullah, dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala, fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka langsung beristighfar, memohon ampun kepada Tuhan mereka Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka para aulia, mereka orang-orang terjaga. Kalau berbuat salah, buru-buru langsung ingat sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengentar-ngentarin taubat. Mereka buru-buru kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena sudah model seperti itu, kesimpulannya kata Habib Keramat, walamma sallatallahu syaitana 'alal insan wa manahul guwah alaih, maka tatkala Allah memberikan otoritas, kekuasaan kepada setan untuk menggoda umat manusia, dan setan dianugerahkan kekuatan kepada yaitu menggoda umat manusia, terserah dia, caranya terserah dia, dikasih yaitu kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga manusia bisa terjerumus di dalam dosa. Maka balasannya kata Habib Keramat, a'tahu taubah muhbitah li'amali syaitan mubtilah likaidih. Maka karena setan dikasih kekuasaan sama Allah untuk menggoda umat manusia, juga Allah memberikan berupa taubat kepada umat manusia, yang mana taubat itu bisa menggugurkan daripada amal-amalannya setan dan bisa menggagalkan tipu daya setan. Karena setan sudah berjanji di hadapan Tuhan, ya Rabbi wa izzatika la azalu aghwi ibadaka madamat arwahum fi ajsamihim. Ya Allah, wahai Tuhanku, demi kemuliaanmu aku akan senantiasa menyesatkan hamba-hambamu selama ruh jiwa mereka berada di badan mereka. Jadi selama kita masih hidup, itu setan, iblis udah janji di hadapan Allah bakal godain kita sampai kita terjerumus di dalam dosa. Tapi balasan Allah Subhanahu wa taala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, engkau iblis telah bersumpah akan menggoda umat manusia selama nyawa masih ada di badan mereka. Maka jawaban Allah, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni, saya akan senantiasa mengampuni dosa-dosa kesalahan hamba-hamba saya selama hamba-hamba tersebut masih mau beristighfar, meminta ampun, memohon kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sarana yang diberikan oleh guru kita Habib Hasan bin Ja'far Assegaf. Bukan cuma kita hadir di majelisnya para aulia, di majelisnya orang-orang soleh, tapi kita dikasih tahu caranya setan, iblis menggoda kepada umat manusia, sekaligus dikasih tahu juga cara untuk membatalkan daripada godaan tersebut dan dosa yang telah kita lakukan dengan cara kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga orang-orang yang hadir pada malam hari ini semuanya diampuni dosanya oleh Allah,
diampuni dosa-dosa orang tuanya, diampuni dosa-dosa kerabatnya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, berkahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita doakan guru kita, murabbi arwahna wa ajsadana, da'i ilallah bi qaulih wa halih wa fi'li wa qalbi wa lubbih, Habibi Hasan bin Ja'far As-Segaf. Semoga Allah ampuni dosa-dosa kesalahannya, Allah angkat derajatnya, Allah kumpulkan beliau bersama datuk-datuknya, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fit tariqatihim wal mu'afatin minal fitani.